Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Saifah Wulandari, mahasiswa hukum semester 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Kali ini aku berkesempatan untuk mereview buku Animal Farm karya George Orwell. Animal Farm sendiri pertama kali terbit pada tahun 1945 dan kemudian diterjemahkan ke dalam lebih dari 70 bahasa di dunia, salah satunya yaitu bahasa Indonesia. George Orwell yang terlahir dengan nama asli Eric Arthur Blair merupakan seorang penulis berkebangsaan Inggris yang terkenal dengan karyanya yaitu salah satunya Animal Farm dan juga 1984. Nah, Animal Farm sendiri mempunyai sekitar 100 halaman, cukup tipis bukan? Nah, Animal Farm bercerita tentang kumpulan hewan dalam sebuah peternakan bernama Peternakan Manor yang dikelola oleh seorang manusia bernama Tuan Jones. Perlu digarisbawahi bahwa buku ini bersifat fiksi, jadi kita tidak heran jika ditemukan hewan-hewan dalam peternakan ini bisa berbicara layaknya manusia seperti umumnya. Tuan Jones ini sebagai pengelola peternakan manor mempunyai sifat yang buruk, yaitu sering lalai terhadap hewan-hewan yang ada di peternakannya. Hewan-hewan dalam peternakannya, diantaranya babi, anjing, ayam, maupun kuda, merasa tertindas oleh perlakuan dari si Tuan Jones tersebut. Suatu malam, seekor babi tua bernama Old Major mengumpulkan para hewan-hewan untuk memberikan sebuah pidato tentang ideologi bernama animalisme atau kalau dalam bahasa Indonesia yaitu binatangisme. Sebuah ideologi yang merencanakan tentang sebuah pemberontakan bahwa hewan tidak bisa selamanya ditindas oleh manusia. Akan tetapi, sebelum Old Major ini melaksanakan revolusinya, dia telah meninggal terlebih dahulu. Ideologi tersebut kemudian diteruskan kepada dua orang babi muda yang cerdas bernama Napoleon dan juga Snowball. Mereka bersama dengan hewan-hewan lainnya bersatu untuk melakukan pengusiran terhadap Tuan Jones dan pengusiran itu berhasil. Ketika Tuan Jones telah terusir dari rumah sendiri, mereka kemudian mengganti nama dari yang sebelumnya Peternakan Manor menjadi Animal Farm atau Peternakan Binatang. Napoleon dan juga Snowball sebagai dua orang babi yang disegani oleh hewan lainnya menjadi pemimpin tidak tertulis bagi hewan-hewan tersebut. Kemudian mereka membuat aturan bernama 7 aturan atau 7 Commandments, di mana berbunyi bahwa semua binatang adalah sederajat dan manusia adalah musuh. Akan tetapi lambat laun si Napoleon ini mulai merasakan kekuasaannya yang ingin lebih besar. Dia mulai melakukan niat licik kepada Snowball yang dianggap sebagai saingannya. Dia mengumpulkan semua anjing-anjing galak untuk melakukan pengusiran terhadap Snowball dan juga meminta salah satu babi lainnya yang bernama Squealer untuk melakukan hasutan kepada hewan lain. Hewan-hewan lain yang emang notabene tidak mau berpikir, nurut-nurut aja atas kemauan si Napoleon ini. Setelah si Snowball, yaitu saingannya tersebut, terusir, Napoleon ini mengubah aturan yang tadinya semua hewan adalah sederajat menjadi semua binatang sederajat, akan tetapi beberapa binatang lebih sederajat dari yang lainnya. Dia mulai melakukan kekuasaan yang berlebihan terhadap semua hewan dalam peternakannya. Di antaranya bahwa mereka dipaksa untuk bekerja keras tanpa henti, membuat kincir angin sepanjang tahun, akan tetapi tidak diberikan makanan yang layak, istirahat yang layak, dan mereka, para hewan tersebut, yang emang notabene-nya adalah hewan penurut dan tidak mau belajar atau tidak diperkenankan belajar, mereka mau saja untuk diperintah oleh si Napoleon ini. Si Napoleon menggunakan Squealer, tadi babi yang menghasut itu, sebagai penasihatnya untuk menghasut hewan-hewan lain agar tetap menuruti apa perintahnya. Dengan kata lain, Napoleon dan juga antek-anteknya, Squealer, babi tadi dan juga anjing-anjing galak yang lainnya, memanipulasi hewan lain dalam peternakan tersebut untuk tetap tunduk atas apa perintah oleh Napoleon. Termasuk salah satunya kuda jantan yang cukup kuat, yaitu Boxer. Walaupun dia memiliki kekuatan yang cukup untuk protes kepada si Napoleon, akan tetapi karena dia memang tidak diperkenakan untuk berpikir, dia memang tidak bisa untuk melakukan protes, maka semua yang berjalan tetap sesuai dengan rencana si Napoleon. Walaupun semua hewan tersebut tetap tertindas, akan tetapi Napoleon tetap bisa melancarkan aksi busuknya.
Nah, sebenarnya hewan-hewan ini sama aja antara sebelum melakukan pemberontakan waktu dikelola oleh Tuan Jones, bahkan lebih parah ketika sudah dikelola oleh si babi ini yaitu Napoleon. Bahkan mereka sendiri sebenarnya tidak sadar atas perlakuan buruk Napoleon kepada mereka. Mereka hanya tahu untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Napoleon. Ending dari buku ini merupakan bersifat open ending, di mana kita diajak untuk terus berpikir bagaimana akhir kelanjutan cerita dari si babi-babi ini dan juga hewan lainnya. Nah, mengapa saya merekomendasikan buku ini? Buku ini sebenarnya merupakan sebuah alegori revolusi Rusia dan juga rezim Stalin, akan tetapi temanya yang dikemas dengan bentuk universal. Kemudian buku ini menggunakan hewan-hewan dalam peternakan sebagai pengibaratan atas pemerintah rezim saat itu yang cukup kejam. Nah, teman-teman semua, buku ini memiliki nilai moral yang penting bagi kita, bahwa kita sebagai masyarakat, yang khususnya manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan, kita memiliki hak kebebasan bersuara untuk menyuarakan apa pendapat kita, terutama ketika kekuasaan dirasa telah menyalahi aturannya. Buku ini mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki hak untuk terus bersuara. Seperti dalam kata pengantar yang ditulis oleh George Orwell di bagian akhir, bahwa kebebasan pers merupakan sebuah hal yang mahal pada saat itu. Dan ketika kita sekarang, beberapa ratus tahun setelahnya telah diberikan kesempatan, maka kita tidak boleh untuk melewatkan kesempatan tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa pada khususnya harus mulai untuk tetap bersuara, jangan bungkam, dan senantiasa mengawasi apa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Karena kita semua tidak sama dengan hewan-hewan yang ada dalam peternakan ini, yang mau-mau saja dibodohi oleh pemimpinnya. Jangan sampai ada Napoleon lain di negeri kita tercinta ini. Karena buku ini hanya mempunyai halaman setebal 100 halaman, tentu jangan lupa untuk segera datang ke perpustakaan Universitas Tidar dan pinjam buku ini, baca, karena buku ini dapat memberikan kita wawasan yang luas dan membuka mata pandang kita tentang pemahaman politik dan juga tentang kebebasan hak suara kita. Demikian review yang dapat saya sampaikan tentang buku Animal Farm. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.